Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Sehati Sepikir dalam Tuhan, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BPK Gunung Mulia. Sehati berarti seperasaan, sepikir berarti sependapat. Jadi, sehati sepikir berarti seia sekata dan searah tujuan. Sehati sepikir juga berarti sepakat, damai, dan serasi. Gampangnya akur. Lalu, apa arti ungkapan yang menyusulnya, yaitu dalam Tuhan? Ungkapan itu khas gaya bahasa Paulus. Contohnya adalah Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 2. Apa artinya itu? Akur berarti jelas. Namun apa artinya akur dalam Tuhan? Itu tidak jelas. Sama tidak jelasnya jika seorang ibu menyuruh anaknya, "Pergilah ke warung dan belilah 1 bungkus teh dalam Bapa." Loh, apa itu sebungkus teh dalam Bapa? Sejajar dengan ungkapan dalam Tuhan, Paulus juga menggunakan ungkapan dalam Kristus dan dalam Roh. Misalnya, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Selanjutnya, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam Roh. Apa artinya ungkapan dalam Tuhan, dalam Kristus, dan dalam Roh? Baiklah, kita mulai dengan melihat tata bahasanya. Dalam bahasa aslinya tertulis en kurio, en Christo, en pneumati. Perhatikan ketiga preposisi atau kata depan en. Preposisi en berarti di dalam, ke dalam, di antara, di atas, pada, dekat. Itu jelas. Yang kurang jelas adalah bahwa preposisi itu digunakan Paulus dalam arti khas. Paulus mempunyai 2 pola pikir dari budaya yang berbeda, yaitu apokaliptik, agama Yahudi. Apokaliptik artinya visi tentang alam ilahi yang imajiner dan simbolis. Dan esoterik, agama Yunani. Esoterik artinya misterius dan rahasia. Selain itu, dalam surat-surat Paulus terdapat pikiran mistik. Mistik adalah keinginan menyatunya makhluk dengan halik. Preposisi en sering digunakan Paulus dalam arti mistik itu. Mari kita lihat yang mudah dulu. Paulus berpesan kepada Euodia dan Sintike supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Euodia dan Sintike adalah 2 wanita yang pernah bekerja sama dalam tim yang membantu Paulus merintis pekabaran Injil dan lahirnya jemaat di kota Filipi. Namun agaknya kedua wanita itu bertikai. Lalu Paulus berpesan agar mereka berdua akur lagi. Mengapa Paulus memakai ungkapan dalam Tuhan? Agaknya Paulus bermaksud agar mereka bukan asal akur, melainkan akur sesuai dengan jiwa Kristus. Ada banyak cara untuk akur atau rekonsiliasi. Ada yang cuma formalitas saja, ada yang terpaksa, ada pula yang
diliciki dan terkecoh meskipun si mediator mengatakan ini win-win solution. Ada yang kurang adil sehingga pihak yang berkedudukan istimewa lebih diuntungkan. Ada pula yang saling memaafkan sambil berangkulan dan menangis. Namun kenyataannya masih saling dendam. Pokoknya ada banyak rekonsiliasi yang semu. Oleh sebab itu, Paulus memohon agar kedua wanita itu bukan asal akur, melainkan akur dalam Tuhan. Patokan dan pegangan adalah diri dan perilaku Kristus. Akur dalam Tuhan berarti seolah-olah kita akur dengan Kristus, dan seolah-olah kita adalah Kristus yang mau akur dengan orang yang kita hadapi. Penjelasan itu memperlihatkan sedikit pola pikir Paulus yang berpaham teologi mistik. Lebih-lebih lagi pola pikir Paulus didominasi oleh filsafat Yahudi dan filsafat Yunani yang memang sangat mendalam. Pengertian dalam Kristus yang bersifat mistik seperti Paulus itu kemudian dipakai oleh Clementus, pedagog sekuler yang menjadi teolog. Ia guru di sekolah kateketik di Alexandria, Mesir, yang merupakan perguruan teologi yang paling ilmiah pada zaman itu di seluruh kekaisaran Romawi. Buku Clementus yang masih digunakan hingga kini adalah Paidagogos. Sejumlah teori pedagogi teologis dikembangkan Clementus. Di antaranya disebut N. Christos Paideia atau pendidikan dalam Kristus. Dari sebutan itu, kini kita mengenal istilah pendidikan agama Kristen atau PAK sebagai rumpun ilmu di sekolah teologi yang terdiri dari belasan sub-ilmu teoretis dan praktis. Dengan sebutan itu, Clementus menegaskan bahwa tiap warga gereja perlu terus belajar seumur hidup untuk secara berangsur-angsur memahami kehendak Kristus dalam tiap perkara bidang hidup sebagai proses menyatu menjadi sehati sepikir dengan Kristus. Dari uraian ini agaknya kita dapat menarik kesimpulan bahwa ungkapan sehati sepikir dalam Tuhan berarti seperasaan seperti perasaan Kristus dan sepikiran seperti pikiran Kristus. Itulah arti ungkapan dalam Tuhan, dalam Kristus, atau dalam Roh. Lalu apa maksud ungkapan dalam Bapa? Yang aneh sebagaimana dikatakan ibu tadi, belilah satu bungkus teh dalam Bapa. Membingungkan, itu mirip gaya bahasa esoterik. Maksud ibu itu sebetulnya gampang saja, yaitu belikan satu bungkus teh yang sudah jadi selera dan kebiasaan Bapak. Begitu toh? Kalau begitu ya gampang. Selera dan kebiasaan Bapak sudah jelas. Teh apa? Teh hijau cap kepala jenggot. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami bisa saling akur di dalam Kristus kepada siapapun ketika kami berselisih. Amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada
padaku, mengasihi lebih sungguh.